Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TPS 62 akan mempresentasikan tugas laporan praktikum RPL yang bertajuk Perancangan Sistem Informasi untuk Toko Busana Muslim Wanita. Tugas ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan penilaian pada sidang oleh dosen penguji yang terhormat. Tugas ini bertujuan sebagai bentuk implementasi mata kuliah RPL dan praktikum pada semester ini. Tujuan yang lainnya adalah untuk mempraktikkan metode pengembangan software Sikroom dengan baik dan benar. Kami telah membuat dokumentasi sistem secara detail dan menyeluruh. Ruang lingkupnya akan kami jabarkan pada slide berikutnya. Anggota kelompok Indah Widasari 1461938, Syahrul Adi 146179196, Farhan 1461269. Berikut adalah ruang lingkup pada sistem e-commerce ini. A. Ruang lingkup atau agen customer. Yang pertama, akses toko via aplikasi Android. Yang kedua, melakukan pemesanan produk. Yang ketiga, pembayaran yang validasi otomatis. Yang keempat, mendapat informasi produk dan komisi dari penjualan. Yang kelima, mengecek proses pengiriman. Yang keenam, melakukan pembatalan pesanan. Yang ketujuh, mengajukan refund. Yang kedelapan, komplain via chatbot dan CS di WA. B. Admin. Yang pertama, mengelola data pelanggan pada dashboard Buyer. Yang kedua, mengelola data penjualan, cash flow, dan margin pada CRM. Yang ketiga, memeriksa data aplikasi, memeriksa data prediksi stok mingguan dan bulanan. Yang keempat, mengelola data produk. Yang kelima, menjawab chat dari pembeli. Yang keenam, memberikan data analisa pasar. C. Supplier. Yang pertama, menerima data lengkap rekap pesanan dari customer melalui aplikasi Android. Yang kedua, menerima pembayaran dari payment, gateway, dan laporan penjualan secara otomatis. Yang ketiga, mengupdate status pengepakan dan pengiriman barang. Yang keempat, mengelola proses return dari customer. Berikut diagramnya. Yang pertama, melakukan sistem pendaftaran. Customer mengisi kolom melengkapi persyaratan, admin mengecek data. Yang kedua, menampilkan katalog barang, customer view katalog kategori, admin keranjang dan check out. 3. Pembelian, customer memilih barang dan jenis barang. Yang keempat, pengisian data forum, customer mengisi data, kirim bukti pembayaran, maka dia akan menerima kode OTP dan terima laporan transaksi. Di diagram untuk proses register. Di proses register ini dimulai dengan customer melakukan atau memasukkan data, kemudian sistem meminta data, dilanjutkan dengan database, kemudian menerima data dari sistem, lalu mengecek, memverifikasi. Setelah memverifikasi, kemudian apakah ditentukan itu registrasinya berhasil atau tidak oleh sistem. Kemudian mungkin yaitu dimulai dengan customer memasukkan data atau apa, sebenarnya sama seperti register karena datanya sudah terrecord di database sehingga tinggal memasukkan form username dan password, lalu sistem menerima dan memanggil database untuk mencari data yang relevan. Setelah itu database melakukan validasi berupa mengirimkan OTP ke SMS. Setelah itu login berhasil oleh sistem. Lanjutkan dengan aktiviti diagram pemesanan, dimulai dengan customer meminta data barang atau mengklik tombol detail produk. Sistem kemudian merespon dengan memanggil database sehingga database bisa memberikan data yang terkait produk tersebut dan menampilkannya pada UI di layar aplikasi customer. Yang proses berakhir pada saat customer memilih dan memasukkan keranjang. Kemudian pembayaran dimulai dengan customer meminta data pembayaran. Maksudnya adalah klik tombol payment gateway yang ada di aplikasi, kemudian sistem. Sequence diagram register, customer
menampilkan memanggil form pendaftaran dengan cara klik, kemudian layar pendaftaran muncul, memunculkan username password, kemudian customer mengisi form tersebut. Setelah dicek data customer, mengecek username dan password tersebut, verifikasi apakah ada duplikasi. Setelah itu customer melakukan konfirmasi kode OTP di SMS. Setelah itu muncul menu utama pada aplikasi, menampilkan katalog. Sequence diagram menampilkan katalog customer, dimulai dengan customer melakukan pencarian barang di kolom pencarian. Setelah itu masuk menu barang atau produk. Di menu produk tersebut customer memilih produk yang diinginkan, kemudian berakhir pada katalog yang menampilkan produk atau detail produk yang diinginkan oleh customer. Sequence diagram input stok produk oleh admin. Admin kemudian masuk ke menu katalog, pilih produk yang ingin diinput stoknya, kemudian form data barang muncul, form data produk muncul. Setelah itu input data produk di bagian stoknya, kemudian melakukan pada bagian poin desain tampilan input output di screen, pada tampilan customer atau agen. Di sini langsung ke bagian mendapat informasi terkait produk dan komisi yang didapat. Di sini ada tampilan katalognya gitu. Terus ketika kita memilih katalog bagian apa, nanti akan ada tampilan harganya, terus warnanya apa, terus berapa yang akan kita masukkan ke cart. Nah, ini komisi yang didapatnya gitu kan. Lalu bagian mengecek proses pengiriman. Nanti kita bakalan membuka pada tampilan My Order. Itu nanti ada tampilan orderan yang sudah dikirimkan gitu atau sedang menunggu, ya pokoknya di situ prosesnya terlihat gitu, entah itu menunggu atau dikirim atau sudah sampai. Lalu pada bagian mengelola data customer dan top buyer, pada bagian menu leaderboard itu akan ditampilkan data customer semuanya, lalu ada tampilan top buyer juga. Ini bisa di-download juga, bisa di-export. Nah, ini pada poin 4.2.3, tampilan supplier, orang ketiga tadi. Pada menu menerima data lengkap rekap pesanan dari customer melalui aplikasi Android. Nah, supplier juga dia punya user interface sendiri. Nah, ini mereka ini order list-nya. Ketika ada pesanan masuk, nah ini bisa dilihat di sebelah kiri ini. Nah, ketika kita ada kendala gitu, kita bisa langsung chat adminnya. Kalau nggak ada kendala, bisa langsung di packing. Setelah packingnya selesai, mau dikirim, kita tinggal pencet packing gitu kan. Pada kelas diagram laporan, ini untuk diagram laporannya sendiri. Itu pada order detail, nanti dia dengan ada customer gitu, ada order, produk, nah dia bakalan mengeluarkan laporan customer, terus ada laporan order, ada laporan produk gitu kan ya. Nah, bisa dilihat ini tipe datanya dan nama-namanya gitu. Primary-nya ada, foreign key. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.